Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Santoso dan rekan-rekan peserta perkuliahan Sistem Instrumentasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai planar teknologi yang merupakan kelanjutan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu terkait elektron beam lithography dan pada kesempatan ini akan dibahas mengenai introduction, elektron beam lithography, dan kesimpulan. Untuk menghasilkan IC atau integrated circuit, pada dasarnya itu didasari oleh dua langkah yang disebut dengan front end dan back end. Semua teknik yang diperlukan untuk membuat rangkaian berbeda yang banyak pada suatu substrat itu disebut dengan front end teknologi. Maka keluaran dari siklus fabrikasi front end adalah satu set sirkuit atau rangkaian yang dibuat pada permukaan yang sama. Itu bisa berupa single wafer. Proses front end pada dasarnya itu menggunakan dua jenis teknologi yang digunakan untuk menciptakan mass production dari labs on chip yang tergantung pada jenis bahan yang digunakan, yaitu planar teknologi dan polymer based teknologi. Teknologi planar itu berasal dari mikroelektronika, di mana kedua teknologi ini memiliki beberapa kesamaan dalam elemennya, khususnya terkait kemampuan memproses chip dengan dimensi sangat kecil dengan mesin otomatis, namun juga punya perbedaan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elektron beam lithography. Elektron beam lithography merupakan teknik litografi beresolusi sangat tinggi yang menggunakan berkas elektron sebagai pengganti berkas sinar UV. Typical energy electron beams yang digunakan untuk elektron beam lithography adalah 10 hingga 50 kilo elektron volt. Dengan nilai ini, maka efek difraksi dapat diabaikan. Berikut adalah representasi arsitektur peralatan direct writing electron beam lithography. Sebuah narrow beam elektron berenergi tinggi difokuskan langsung pada resist deposited pada wafer dan scanning system yang mirip dengan scanning elektron mikroskop. Ada dua teknik scanning yang dapat dilakukan, yaitu sequential dan vector scanning. Pada mesin sequential scanning, elektron beams akan memindai permukaan wafer secara berurutan mengikuti lintasan grid yang sama untuk setiap wafer. Jika menggunakan vector scanning, maka berkas elektron yang digerakkan oleh software mask itu dibebankan atau diisi ke sistem kontrol berkas elektron untuk memindai hanya pada area wafer yang terekspos. Secara umum, software kontrol untuk vector scanning itu lebih kompleks namun dapat mengurangi scanning speed. Elektron beam lithography memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan UV lithography. Sesuai definisinya, tidak diperlukan mask pada beberapa software masknya dibebankan ke kontrol elektron beam. Fokusnya itu dapat diatur saat pemindaian berkas elektron sehingga mendapatkan degree of freedom yang besar. Kemampuan ini mengubah elektron serta kemampuan untuk memperoleh degree of freedom yang besar ini membuat elektron beam lithography itu cocok untuk litografi 3 dimensi dari struktur yang sangat kecil. Elektron beam lithography juga memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan fotolitografi yang sebelumnya kemampuan resolusinya itu sangat tinggi pada saat pertama kali ditemukan, saat ini telah dikurangi. Selain itu, arsitekturnya juga lebih kompleks dibanding dengan mesin fotolitografi yang paling kompleks. Hal ini karena elektron beam itu membutuhkan pemrosesan dalam vakum sehingga sistemnya lebih kompleks dan mahal. Selain itu, throughput yang rendah juga menjadi
kekurangan dari elektron beam litografi dibanding dengan fotolitografi. Paparan berkas elektron lambat dan pemrosesan wafer 120 mm itu membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Batasan throughput ini membatasi elektron beam litografi untuk penelitian dan aplikasi khusus di mana diperlukan resolusi ekstrim untuk sirkuit yang tidak boleh direproduksi dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah throughput pada elektron beam litografi bisa dengan menggunakan berkas elektron yang lebih besar yang mengiluminasi area yang luas pada wafer. Namun teknik ini tidak terlalu digunakan secara meluas. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang etching. Selain litografi, proses planar yang paling penting adalah subtraktif dan aditif. Nah, teknologi subtraktif disebut juga sebagai etching yang memungkinkan pola yang terpilih agar dihapuskan dari film atau wafer superficial. Teknologi aditif itu memungkinkan pola yang mirip untuk ditambahkan dalam bentuk film superficial tip. Ada dua jenis etching, yaitu wet etching dan dry etching. Wet etching prosesnya itu mengandalkan konsumsi film yang akan di-etching melalui reaksi kimia dengan etchant tertentu. Umumnya itu dilakukan dengan merendam wafer dalam larutan etchant. Sedangkan dry etching itu merupakan teknik etching yang mengandalkan eliminasi mekanis dari pola yang dipilih dari permukaan wafer. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dua metode ini saling melengkapi satu sama lain, bukan saling bersaing. Dua metode ini digunakan secara luas untuk aplikasi yang berbeda dan sering digunakan berbarengan pada proses yang bersama. Karakteristik penting yang utama dari wet etching adalah isotropi degree, di mana suatu bidang wafer X, Y, dan Z yang Z-nya itu tegak lurus di bidang wafer, maka etching rate atau R theta di sepanjang theta itu dapat dihitung sebagai berikut, di mana H theta itu adalah kedalaman etching yang dicapai sepanjang theta dengan interval 0, T hingga T. Jika wet etching itu diaplikasikan pada amorphous film, maka etching rate-nya adalah Rx dan Ry pada arah horizontal yang paralel dengan permukaan wafer, dan Rz merupakan etching rate pada arah vertikal. Pada kasus seperti ini, maka isotropnya itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Karena sifat 0, maka rho kecil dengan untuk rho yang besar sama 0 dan kecil sama 1, maka di mana saat perfect isotropic etching rho sama dengan 1 dan perfect anisotropy etching rho-nya sama dengan 0. Isotropic rate wet etching umumnya selalu dekat dengan 1 karena etchingnya cenderung ke arah isotropik. Efek dari perbedaan nilai etching isotropy rate itu ditunjukkan oleh gambar berikut. Pada gambar ini, wet etching menghasilkan undercut di atas mask, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2 ini. Dalam hal etching normal, untuk film amorphous etching, isotropy rate-nya selalu sekitar 1 karena etchingnya cenderung isotropik. Derajat kecil anisotropik bisa jadi disebabkan oleh non-homogenitas dari film yang di-etching. Misalnya densitasnya meningkat seiring kedalaman, atau karena adanya tekanan hidrolik pada etchant bed. Ketika kedalaman etching mencapai substrat, etching pada dimensi vertikal berhenti dan etching pada dimensi horizontal itu tetap berlangsung.
Hal ini akan mengakibatkan terjadinya overetching seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3 ini. Overetching itu memungkinkan definisi pola yang lebih baik untuk ditransfer karena dindingnya mendapat semakin vertikal, tapi juga menyebabkan peningkatan dimensi undercut yang dapat menyebabkan masalah dalam fase pengupasan resist, misalnya putusnya film resist. Inilah sebabnya khususnya jika film tebal yang digunakan, overetching tidak dapat didorong untuk waktu yang terlalu lama. Dalam etching yang didominasi oleh emas, tidak ada undercut yang dihasilkan. Sementara undercut masih ada untuk etching yang didominasi oleh film. Etching bias itu ditunjukkan oleh gambar berikut, di mana di sini wafer dan emas sebelum proses etching untuk gambar A-nya, dan pada gambar B-nya itu hasil etching dari mass driven etching, dan untuk gambar C-nya itu adalah hasil etching dari film driven etching. Peralatan wet etching itu didasari oleh chemical bath yang tertanam dalam mesin yang memungkinkan perlindungan operator dari bahaya kimia dan pemuatan wafer. Dalam peralatan besar, pemrosesan batch itu dimungkinkan dengan memuat satu set wafer dan mesin akan mengolahnya satu persatu. Beberapa campuran etching yang berbeda telah dikembangkan untuk mengetching film dari bahan yang berbeda, dan tinjauan karakteristik wet etching sebagai fungsi dari bahan yang akan digores itu dilaporkan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke dry etching. Teknik dry etching secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu plasma assisted dry etching dan dry etching without plasma. Dalam kasus yang pertama, yaitu plasma assisted dry etching, etching diperoleh secara sederhana dari operasi mekanis partikel berkecepatan tinggi dari insiden plasma pada permukaan film atau kombinasi dari aksi kimia dan mekanis. Untuk kasus kedua, yaitu dry etching without plasma, etching kimia direalisasikan melalui partikel etsa yang diarahkan secara akurat sehingga mendapatkan tindakan etching yang selektif. Ada 3 kondisi terkait plasma state yang perlu diketahui. Ketika partikel bermuatan bergerak, maka akan menghasilkan arus listrik dan medan magnet. Dalam plasma, kerapatan partikel bermuatan harus cukup tinggi sehingga setiap partikel itu mempengaruhi jumlah partikel di sekitarnya, sehingga menghasilkan yang disebut dengan efek kolektif. Plasma approximation itu akan valid ketika jumlah pembawa muatan dalam lingkup itu berpengaruh salah satunya lebih tinggi dari unit. Untuk menganggap suatu set partikel bermuatan sebagai plasma, panjang screening Debye harus jauh lebih pendek dari ukuran fisik plasma. Hal ini berarti bahwa efek permukaan yang timbul pada batas plasma melalui penciptaan lapisan Debye harus dapat diabaikan terhadap efek Bloch, dan bahwa volume sphere dari pengaruh partikel tunggal dapat diabaikan terhadap volume plasma keseluruhan. Frekuensi plasma elektron itu mengukur osilasi dari plasma elektron
harus lebih besar dibandingkan dengan frekuensi tumbukan elektron netral yang mengukur frekuensi tumbukan antara elektron dan partikel netral. Ketika kondisi ini berlaku, interaksi elektrostatik itu mendominasi proses yang berhubungan dengan kinetika gas biasa. Metode yang paling umum digunakan untuk menghasilkan dan mempertahankan plasma bersuhu rendah untuk aplikasi teknologi adalah dengan menerapkan medan listrik ke gas netral. Tiap volume gas netral itu selalu mengandung beberapa elektron dan ion yang terbentuk. Dalam teknologi planar, plasma itu dihasilkan misalnya di mesin etching, dry etching, terutama dengan menggunakan medan listrik, yaitu DC, pulse DC, atau radiofrekuensi, dan microwave. Plasma non-thermal dalam DC discharge umumnya dibuat closed discharge vessel menggunakan elektroda interior seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Gambar ini adalah representasi skematis dari sistem untuk pembangkit plasma melalui pancaran DC. Di sini menunjukkan untuk B-nya itu adalah potensial di dalam tabung selama pancaran, dan gambar 1 itu menunjukkan katode dark space, dan 2 itu adalah negative flow, dan 3 itu adalah Faraday dark space, 4-nya itu adalah positive column, dan 5 adalah anode dark space. Sistem yang berbeda untuk pembangkitan plasma berkaitan dengan frekuensi medan listrik yang berbeda dari cara pengkompolannya dengan plasma. Kapasiti RF plasma itu masih merupakan plasma yang paling umum digunakan untuk etching kering. Skema ruang reaktor untuk pembangkitan kapasiti coupled RF plasma ditunjukkan oleh gambar berikut. Itu di mana power diberikan pada elektroda umumnya dengan frekuensi 13,56 MHz, lalu terbentuk selubung gelap dalam permukaan reaktor. Pada permukaan reaktor, pada elektroda dan dinding. Selubung gelap ini kemudian dianggap sebagai dieelektrik atau kapasitor. Maka daya yang diberikan secara umum itu dianggap telah ditransmisikan ke plasma melalui kapasitor. Ada 3 jenis teknik untuk dry etching, yaitu ada sputtering, reactive ion, dan chemical dry. Untuk sputtering ini purely mechanical, dan untuk reactive ion etching itu campuran antara chemical dan mechanical, dan untuk chemical ini purely chemical. Ini adalah bentuk sederhana dari teknik etching kering, yaitu etching sputtering, yang disebut juga dengan ion milling. Berikut adalah teknik etching dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan fakta bahwa ion itu dipercepat dalam zona gelap di sekitar katoda dari cahaya DC atau radiofrekuensi sehingga mengenai katoda dengan energi. Kemungkinan arsitektur dari sputtering dry etcher yang menggunakan pembangkit plasma DC dan radiofrekuensi dengan plasma terpisah dan ruang eksa. Sebuah inductive coupled cylinder plasma RF generator itu digunakan dan elektron dipertahankan keluar dari ruang etching menggunakan sisi konduktif.
Dry etching techniques reactive ion itu yang untuk plasma etching. Plasma etching itu umumnya terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, etching spesiesnya dibentuk oleh plasma di ruang plasma. Lalu saat plasma terkurung dalam ruang plasma, etchant netral itu berdifusi melalui lapisan gas netral ke dalam ruang etcha dan sampai ke permukaan wafer. Etching terjadi pada permukaan wafer karena pembentukan senyawa volatil oleh kombinasi molekul etchant dalam film plasma superficial. Senyawa yang mudah menguap itu meninggalkan permukaan yang menyebabkan terjadinya etching yang lebih dalam. Selanjutnya itu dry etching technique reactive ion physical plus chemical etching. Kehadiran efek gabungan dari etsa fisik dan kimia itu memungkinkan inhibitor etsa lateral itu digunakan, yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan anisotropi etsa. Buah skema ya, seperti ini menjelaskan cara kerja teknik tersebut, di mana di ruangan etching itu ada selain plasma dan chemical etching, komponen lain yang mendorong proses penghambatan. Ketika partikel film yang akan digores itu diekstraksi, partikel tersebut biasanya bergabung dengan polimer inert yang mengendap pada dinding vertikal dari area yang tergores yang melapisinya dengan lapisan tipis. Karena proses ini, efek kimia hanya terjadi pada permukaan horizontal, dan atom atau molekul yang diekstraksi oleh jumlah ion yang banyak itu tidak dapat diendapkan kembali pada dinding lateral karena kehadiran film inhibitor yang tidak dapat menyerapnya. Gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh struktur yang dibuat menggunakan elektron beam litografi, yaitu berupa ring optical resonar yang dibuat langsung di silikon. Lag coupling antara resonator dan waveguide yang masuk atau keluar itu diatur oleh jarak antara struktur ini. Resonator itu dibuat menggunakan litografi elektron beam dan resolusi yang diperkirakan adalah 7 nanometer. Dan ini adalah contoh dari barrel reaktor untuk plasma etching. Contoh aplikasi ini merupakan contoh dari plasma etching yang disebut dengan vertical reactor. Reaktornya terbentuk dari 2 silinder. Reaktornya dalamnya itu berpori agar terjadi difusi partikel netral, partikel bermuatan, sehingga plasmanya terkurung. Plasma itu dihasilkan pada ruang antara 2 barrel. Ini adalah contoh soal pertama untuk topik ini. Dan ini adalah contoh soal kedua. Litografi berkas elektron atau elektron beam litografi itu merupakan teknologi litografi beresolusi sangat tinggi yang menggunakan berkas elektron sebagai pengganti berkas sinar UV untuk impress photoresist. Tipikal energi untuk elektron beams yang digunakan di elektron beam litografi yaitu 10 hingga 50 kilo elektron volt. Selain litografi, proses planar yang penting adalah subtraktif dan proses aditif, di mana subtraktif teknologi itu disebut juga dengan etching, yang membuat pemilihan pola untuk dihilangkan dari superficial film dari sebuah wafer. Dan aditif teknologis itu
bisa membuat pola-pola yang sama itu ditambahkan kepada scene superficial film. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.